Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk ingat kepada Allah dengan jalan melakukan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Niscaya Allah akan ingat kita dengan apa? Dengan ampunannya, dengan rahmatnya. Lalu kita juga disuruh bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dan jangan sekali-kali kita mengingkarinya. Kenapa? Nikmat Allah sangat banyak, sangat besar yang kita terima, dan tentunya nikmat ini harus kita syukuri. Dan kalau kita syukuri nikmat itu, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi kalau kita mengingkarinya, maka Allah akan mengadab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat Surat Al-Baqarah ayat 152. Untuk itu Bu Haja Saikhun mohon dibaca dengan tenang. Ini emak-emak, uti-uti, nenek-nenek, mudah-mudahan tidak salah bacanya. Monggo Bu Saikhun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Shadaqallahul adzim. Tadi sudah dibaca oleh Bu Haja Saikhun, yang mana surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah aku, niscaya aku ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan mengingkari nikmat-nikmatku. Ini terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk ingat, untuk zikir kepada Allah. Niscaya Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita banyak mengingat Allah, dengan jalan apa? Dengan jalan beribadah kepadanya, maka Allah akan ingat kepada kita. Apa ingat Allah kepada kita? Salah satunya adalah pengampunan Allah. Salah satunya adalah rahmat Allah. Kalau kita banyak beribadah kepada Allah, kalau kita banyak menyebut-nyebut nama Allah, maka Allah akan mengingat kita, menyebut-nyebut kita dengan ampunannya, dengan rahmatnya. Dan dalam ayat selanjutnya, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Ayat ini juga memerintahkan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Syukur dari apa? Pertama, yaitu kita diberi nabi yang terbaik. Ada utusan Allah yang berupa nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tanpa beliau, kita tidak akan mungkin selamat dari siksa Allah, karena beliaulah yang memberikan pelajaran, memberikan syariat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi dari segala yang dilarang oleh Allah. Nah, dengan itu maka kita tidak boleh mengingkarinya. Atau dengan kata lain, Allah itu juga banyak memberikan nikmat-nikmatnya
yang kalau kita disuruh menghitung la tuksuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mulai pagi hari kita bangun, sudah diberi nikmat oleh Allah berupa hawa segar. Kita tidak pernah beli kepada Allah yang namanya oksigen. Kalau kita di rumah sakit, kita beli oksigen selama sehari semalam itu berapa ribu, berapa ratus ribu, bahkan berapa juta. Tapi semua oksigen yang disiapkan oleh Allah untuk kita yang sehat ini gratis, tis. Dan inilah salah satu nikmat Allah. Bahkan nikmat yang tidak kita duga-duga, seperti kita bisa berkedip. Seandainya kita itu tidak bisa berkedip, berapa juta yang harus kita keluarkan. Mata kita pasti merah, mata kita pasti banyak mengeluarkan air. Inilah nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Oleh karena itu, maka kita harus bersyukur. Di ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kita itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita kufur, kita mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, pasti Allah akan mengadab kita. Ingatlah, adab Allah sangat pedih. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk ingat kepada Allah dengan jalan melakukan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Niscaya Allah akan ingat kita dengan apa? Dengan ampunannya, dengan rahmatnya. Lalu kita juga disuruh bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan jangan sekali-kali kita mengingkarinya. Kenapa? Nikmat Allah sangat banyak, sangat besar yang kita terima. Dan tentunya nikmat ini harus kita syukuri. Dan kalau kita syukuri nikmat itu, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi kalau kita mengingkarinya, maka Allah akan mengadab kita. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.